gerbang sing kulon. Kon gak melok dieksekusi. Tapi kan gerbang kulon iku dhuwur, Cuk. Angel munggahe. Kon kabeh lemah. Mas Iro. Meneng ta Mas iki sing ngobrol lho, tak ndelok apa? Yo ancen bolos iku gak apik sih, Rek. Sudah paling mana yo? Jane bolos iki mang iso smooth, Rek. Lek misale aja gak nuruti dene Doni. Ah iya Doni, demu peko. Aku peko kan lho, kon peko. Kok mari ribut. Tawali iki, tawali. Balik ngancem to, Mas. Ngancem to. Menurutku yo, Mas. Ojo bolos pelajaran. Gelem koyo aku. Gelem. Piro, Mas? Mana aku san? Terus? Gak tuh, ribut jancok. Halo cuy, apa kabar? Kembali lagi di channel Pinter Rebahan. Rebahan aja jadi pinter, apalagi pas bangun. Oke, tempat di mana kita membahas hal-hal seru yang menarik dan inspiratif di sini, bikin rebahan kamu jadi bermanfaat dan penuh dengan wawasan. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata negatif dan merasa tiba-tiba suasana hatimu ikut berubah? Atau mungkin kamu sendiri yang melontarkan kata-kata kasar dan merasa lebih cemas setelahnya? Ternyata kata-kata negatif memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam otak kita. Mereka bisa memicu respons yang tak terduga di amigdala, bagian otak yang dikenal sebagai pusat rasa takut. Tapi yang lebih mengejutkan, efeknya tidak berhenti di sana. Kata-kata negatif ini bisa memengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan bahkan membuat keputusan. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuk, kita kupas bersama. Saat kita mendengar atau mengatakan sesuatu yang negatif, seperti kritik pedas, atau bahkan sekadar keluhan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Tidak banyak yang tahu bahwa setiap kata yang kita ucapkan bisa memiliki dampak besar pada aktivitas saraf di otak, terutama di bagian yang disebut amigdala. Amigdala adalah bagian kecil namun kuat yang berperan besar dalam memproses emosi, terutama rasa takut dan stres. Dan saat kita mendengar atau mengucapkan kata-kata negatif, amigdala ini langsung aktif, memicu respons stres dalam tubuh kita. Amigdala adalah sepasang struktur kecil berbentuk seperti almond yang terletak di dalam otak kita. Fungsi utamanya adalah memproses emosi, terutama emosi yang terkait dengan rasa takut, kecemasan, dan stres. Ketika kita berada dalam situasi yang berbahaya, amigdala yang memberi sinyal kepada tubuh untuk bersiap menghadapi ancaman. Inilah yang biasa kita sebut sebagai response, fight, or flight. Tapi, amigdala juga berperan besar dalam respons emosi sehari-hari. Bahkan saat kita mendengar atau berpikir tentang sesuatu yang negatif. Studi neuroscience menunjukkan bahwa kata-kata negatif memiliki kekuatan luar biasa untuk mengaktifkan amigdala. Saat amigdala aktif, tubuh kita mulai melepaskan hormon stres seperti kortisol yang secara otomatis memengaruhi fungsi otak lainnya. Kortisol ini bisa menghambat kemampuan kita untuk berpikir jernih, membuat keputusan rasional, dan bahkan memori jangka pendek. Bayangkan, hanya dengan mendengar kata-kata negatif, otak kita sudah bereaksi, seolah-olah kita sedang menghadapi ancaman nyata. Yang lebih menakutkan adalah, jika kita terus-menerus terpapar kata-kata negatif, amigdala kita bisa menjadi lebih sensitif. Ini artinya, kita akan lebih mudah merasa cemas, stres, atau bahkan depresi. Aktivitas berlebihan di amigdala ini bisa membuat kita selalu berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi, mengganggu pola tidur, kesehatan mental, hingga membuat kita mudah lelah. Secara keseluruhan, fungsi otak kita jadi terganggu, karena otak tidak bisa bekerja dengan optimal dalam keadaan stres terus-menerus.
Berita baiknya, kita bisa melatih otak kita untuk tidak terlalu reaktif terhadap kata-kata negatif. Salah satu caranya adalah dengan melatih mindfulness dan berpikir positif. Mindfulness membantu kita untuk sadar terhadap pikiran dan emosi kita tanpa langsung bereaksi. Dengan begitu, amigdala tidak akan aktif terlalu cepat. Selain itu, mengganti kata-kata negatif dengan kata-kata positif juga bisa mengurangi stres di otak. Penelitian menunjukkan bahwa kata-kata positif seperti cinta, bahagia, atau tenang dapat menstimulasi bagian otak yang memicu kebahagiaan dan rasa aman, menyeimbangkan efek negatif dari amigdala. Jadi, lain kali ketika kamu mendengar atau akan mengucapkan kata-kata negatif, ingatlah bahwa dampaknya jauh lebih besar dari sekadar membuat suasana hati buruk. Kata-kata itu bisa memengaruhi cara otakmu bekerja, merusak keseimbangan emosionalmu, dan bahkan menghambat kemampuanmu untuk berpikir jernih. Sebaliknya, dengan mulai mengubah pola pikir dan kata-kata yang kita gunakan setiap hari, kita bisa melatih otak kita untuk menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Jadi, mari kita pilih kata-kata dengan hati-hati, karena apa yang kita katakan bisa memengaruhi otak kita lebih dari yang kita kira. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah belajar hal baru.